Oke, halo semuanya. Nama gue Anas. Di video ini gue bakal bedah pembuatan video yang beberapa minggu lalu gue upload, yaitu GoPro Hero 9 Bali Dive 2021. Di video ini, gue bener-bener bakal memfokuskan ke segala hal tentang pembuatan videonya, dari mulai gear sampai ke proses editing. Untuk penjelasan tentang underwater photo and videography secara umum, dari mulai gear, teknik, dan hal-hal yang perlu kalian ketahui, bakal gue buat video khusus karena emang cukup banyak pembahasannya. Sebelum mulai, seperti biasa, konten ini tidak hanya diperuntukkan bagi kalian yang suka dunia foto dan videografi, melainkan dapat dijadikan pengetahuan tambahan tentang kondisi-kondisi di bawah laut, juga seputar diving yang tentunya sangat berkaitan dengan pengambilan foto dan video. Oke, seperti biasa, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ke pembahasan. Oh ya, sebelumnya mohon maaf karena biasanya gue diving menggunakan satu koper untuk alat-alat kamera, jadi sekarang belum siap karena semuanya masih di koper. Oke, langsung. Hal pertama yang pastinya perlu disiapkan sebelum membuat video dan foto adalah menyiapkan gear. Untuk alat-alat yang gue pakai adalah action cam dari brand GoPro Hero 9 Black yang harganya sekitar 5-7 juta rupiah, tergantung kalian beli di mana. Lalu dikarenakan GoPro Hero 9 cuma water resist hingga 10 meter, so perlu banget bagi kalian yang punya seri GoPro Hero 5 ke atas untuk menambahkan dive housing jika ingin menyelam di kedalaman di bawah 10 meter. Tapi gue saranin sih kalau snorkeling di surface lebih safe pakai housing juga sih. Ya walaupun emang nggak pernah ada keluhan kemasukan air di kedalaman di atas 10 meter. Tapi ya balik lagi ke diri kalian masing-masing. Oh iya, untuk dive housing itu ada beberapa brand yang menyediakan. Yang pastinya GoPro sendiri sedia housingnya. Untuk brand GoPro, harganya kisaran 800 hingga 1 juta rupiah. Untuk merek lain seperti ada Kingma, Telesin, dan juga brand third party lainnya ada di kisaran 200 hingga 400 ribu rupiah. Gue sendiri menggunakan brand dari Telesin. Nah, jadi dengan dua barang itu, yaitu action cam dan housingnya, kalian udah bisa tuh bikin video dalam laut. Tinggal kalau mau lebih optimal, tentu perlu beberapa aksesoris tambahan lagi. Perlu diketahui kalau GoPro Hero 9 yang gue pakai udah inbuilt image stabilization. Jadi gue pegang pakai tangan pun juga udah steady banget. Tapi banyak faktor di bawah laut seperti arus dan lain sebagainya yang membuat video jadi kurang stabil. Untuk itu, gue pakai beberapa alat tambahan untuk memaksimalkan kualitas video yang gue ambil. Yang pertama ada dual grip dari brand Carbon Arm, ya itu. Ini harganya kisaran 2-3 juta rupiah. Lalu aksesoris selanjutnya adalah dive light. Nah ini sebenarnya nggak terlalu perlu kalau kalian dive di atas 20 meter karena untuk sekelas GoPro Hero 9 masih sangat mumpuni menghandle intensitas cahaya di kedalaman 20 meter. Terlebih kalau kalian dive-nya di jam-jam siang. Nah untuk light yang gue pakai dari brand Big Blue. Di video itu gue full menggunakan satu light doang. Harganya kisaran 2-4 juta rupiah. Nah karena dive light itu bisa dibilang harganya cukup mahal, bagi kalian yang mau dive di bawah 20 meter tanpa light bisa banget pakai GoPro Red Filter. Untuk filter sendiri ada beberapa juga macamnya, namun nggak akan gue bahas di video ini. Oke, jadi setelah semua alat terkumpul, yaitu GoPro Hero 9 Black dengan harga 6,5 juta, lalu ada housingnya 300 ribu, lalu gue punya 3 filter yang sebenarnya nggak pernah dipakai sejak ada light, harganya 200 ribu. Tapi karena dalam buatan video ini nggak gue pakai, jadi nggak akan gue hitung. Terus gue pakai light Big Blue yang harganya 3 juta rupiah. Lalu lanjut gue pakai dual grip, harganya 2,5 juta. Lalu karena pakai light pastinya butuh clamp dan shoe ball yang harganya 2 juta rupiah. Ya memang mahal. Terus juga jangan lupa perlu banget baterai cadangan. Gue punya 2 baterai cadangan, anggaplah 500 ribu. Oh ya, mungkin kalian pernah denger isu tentang GoPro Hero 9 yang baterainya awet banget, dan itu benar. Tapi biasanya habis sekali dive itu baterainya sisa di angka 30 hingga 40%. Gak mungkin kan kalau nggak diganti nanti dive kedua malah habis di bawah. Jadi buat jaga-jaga wajib banget buat diganti pakai baterai cadangan setiap selesai dive. Nah biasanya untuk dive dari hotel gue cuma bawa 2 hal ini. Yang pertama GoPro Hero 9 case yang udah dapat dari paket pembelian GoPro, tapi dalamnya tentu gue ubah dengan alat-alat yang sekiranya diperlukan. Nah terus yang kedua adalah dual gripnya. Emang untuk dual grip ini cukup memakan tempat ya, tapi gue sendiri sih ngerasa enjoy ya buat nentengin dual grip ini kemana-mana, karena ngerasa keren aja. Nah setelah semuanya siap, kita tinggal ambil footage sebanyak-banyaknya. Untuk memory card, gue pakai SanDisk Extreme Pro 64GB. Juga biasanya gue pakai SanDisk Extreme biasa yang 64GB. Biasanya gue record di 4K high bitrate.
Untuk settingan selengkapnya akan gue bahas di lain waktu. Biasanya sehari dive memori gue keisi 35 hingga 50 GB. Memang cukup memakan memori, tapi dari pengalaman yang gue lewatin, kalau dive mending ambil footage sebanyak-banyaknya. Karena sering banget gue nyesel pas lagi milih-milih footage, bener-bener gak dapat footage yang bagus. Akhirnya gue mutusin sejak saat itu kalau gue liburan kemanapun, harus ambil foto dan video sebanyak-banyaknya. Nah, setelah kita udah ambil video, juga udah ambil foto, kita masuk nih ke proses editing. Sebenarnya jujur gue masih sangat jauh dari kata mahir dalam editing maupun color grading. Tapi ya belajarlah ya sedikit demi sedikit. Hal pertama yang gue lakuin adalah milih footage yang sekiranya bakal gue pakai dan dikumpulin menjadi satu folder. Nah, kalau udah langsung gue transfer ke HP gue. Buat yang video ini total size dari semua footage yang gue pilih kurang lebih 65 GB. Kalau udah berhasil kesimpan di HP, langsung deh gue import ke aplikasi yang gue pakai, yaitu InShot. Gue perlu sampai ini satu hal yang mungkin sangat penting nih, yaitu salah satu unsur terpenting dalam underwater photo and videography adalah post processing. Editing menjadi unsur terpenting dalam pengeditan video underwater karena emang hasilnya pasti masih jauh dari kata puas. Ada tapinya nih. Untuk GoPro Hero 9, mungkin GoPro Hero 8 ke atas lah ya, memiliki auto setting yang bisa dibilang udah bagus banget. Jadi tanpa diedit sebenarnya udah oke lah ya. Tapi buat kalian yang bisa edit, gue saranin sih maksimalin aja hasil video kalian dengan diedit. Karena ini bicara tentang color grading, gue saranin buat editing underwater footage itu pakainya laptop dengan aplikasi seperti DaVinci Resolve atau Adobe Premiere Pro. Karena dari yang gue rasain sih, edit di HP benar-benar terbatas untuk opsi gradingnya. Nah, salah satu tips yang akan gue highlight tentang underwater color grading, khususnya di laut, adalah ini. Jadi warna kondisi di laut ada dua, yaitu bluish and greenish. Ketika footage yang kalian ambil condong ke arah biru, maka kalian harus menaikkan temperatur ke arah warm di editing. Sebaliknya, jika warna laut condong ke hijau, maka naikin tintnya. Nah, biasanya di color grading keduanya harus synchronize, jadi keduanya dinaikin atau diturunin dengan porsi yang sekiranya menurut kita sudah pas. Balik lagi, kalau editing itu sesuai selera ya, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Nah, untuk sisanya tinggal selera kita masing-masing, seperti saturation, shadows, dan lain-lain. Nah, setelah gue paparin sedikit tentang gambaran pembuatan video ini, seperti biasa bakal gue jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang mungkin bakal muncul setelah menonton video ini. Yang pertama, Nas, bedanya housing yang GoPro original sama yang third party apa deh? Oke, jadi mungkin kalian agak ragu setelah melihat harganya yang cukup jauh ya. Jadi gini, yang pertama jelas untuk fungsi keduanya bisa dibilang 90% dijamin normal. Gak mungkin dong brand A ngasih harga 100.000 tapi bocor pas dipakai customernya. Yang kedua, red filter bakal dipasang di housingnya. Ketika lu mau beli dive filter dengan kualitas yang bagus, seperti contohnya ada brand dari namanya Polar Pro, nah itu bakal cocoknya dengan housing GoPro original. Jadi secara simpelnya, aksesoris dari brand ternama biasanya cocoknya dengan housing GoPro, sedangkan housing dari brand seperti Telesin, Kingma, dan lain-lain biasanya cocok dengan brandnya sendiri atau dengan brand-brand yang nggak ada brandnya. Oke, pertanyaan kedua, nah itu dual grip biasanya kayak klem, shoe ball, kok mahal banget sih? Padahal kan besi gituan paling 200.000 dapat. Oke, bener banget kalau kita lihat barang itu dengan harga jutaan bakal agak gimana gitu. Tapi yang perlu kalian tekenin untuk tahu adalah air laut itu sangat keras dalam artian merusak barang. Nah, makanya alat-alat dive itu harganya bisa dibilang mahal semua karena dibuat dengan bahan yang terbaik. Bahkan sudah dengan bahan tersebut kita masih harus merendamnya di air tawar setelah kita selesai dive. Saking merusaknya air laut, makanya kalau kalian nemu anggaplah dual grip dengan harga yang murah, mending pertimbangin lagi deh buat jangka panjang. Oke, pertanyaan ketiga, Nas, light masa mahal banget sih harganya? Nggak ada yang lebih murah ya? Oke, jadi untuk dive light itu dibagi menjadi dua, ada yang wide dan ada yang straight. Ini setahu gue ya, jadi untuk wide itu biasanya dipakai buat keperluan foto dan video, sedangkan straight light dipakai untuk individual light atau emang buat pegangan sendiri. Atau juga straight light itu biasanya dipakai untuk makro fotografi. Nah, cenderungnya untuk straight light itu lebih murah dari wide. Kenapanya gue juga nggak tahu. Ini dari penglihatan gue selama ini. Untuk bicara murah dan mahal tentu bisa dikondisikan.
Pilih aja lumens yang sekiranya kita perlukan. Semakin tinggi, lumens akan semakin mahal. Oke, mungkin cukup sekian video dari gua. Semoga bermanfaat karena ini videonya juga udah cukup panjang. Jika ada pertanyaan, feel free banget drop pertanyaan kalian di komen or DM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.